Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mariske Maike Tampi, SHMH, sebagai dosen pengampu mata kuliah PLKH 10, serta semua penonton yang pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, sebagai perwakilan dari kelompok 17, ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Noval, selaku Hakim Mediator, lalu ada Brian Dustin selaku Muhammad Badu, lalu ada Timotius Jaja Saputra selaku kuasa hukum Muhammad Badu, lalu Ana Maria Setia berperan sebagai Visa Kurniati, dan Lius Leonardi sebagai kuasa hukum dari Bu Visa Kurniati. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya adalah Nova Raja Hamnan. Saya di sini sebagai Hakim Mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin perkenalan ini bisa dimulai dari pemohon terlebih dahulu. Silakan kepada pemohon. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan saya Visa, selaku pemohon dalam kasus ini. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Lius Leonardi selaku kuasa hukum pemohon. Baik, terima kasih kepada pemohon dan kuasa hukumnya. Selanjutnya kepada pihak termohon saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Badu selaku termohon dalam kasus ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Timotius Saputra selaku kuasa hukum termohon. Baik, terima kasih semuanya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai membahas mengenai kasus ini. Saya tahu bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah paham mengenai mediasi. Tapi izinkan saya untuk menjelaskan kembali mengapa mediasi ini dilakukan. Mediasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Perma nomor 1 tahun 2016. Saya juga di sini ingin menegaskan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa saya sebagai mediator pada persidangan ini tidak memihak salah satu pihak manapun. Di sini saya berpihak sebagai pihak yang netral, yang membantu Bapak dan Ibu dalam proses perundingan, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan melaksanakan sebuah penyelesaian. Perlu Bapak dan Ibu ketahui juga bahwa dalam pelaksanaan mediasi dikenal beberapa prinsip mediasi, yaitu yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Lalu prinsip yang kedua tidak punya hak untuk memutus, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan oleh para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan seluruh yang terjadi pada dalam proses mediasi bersifat rahasia, dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan peraturan secara terpisah dengan para pihak. Selain yang telah saya jelaskan tadi, dalam mediasi ini saya juga ingin menjelaskan beberapa aturan atau tata tertib yang perlu diketahui dan ditaati oleh Bapak Ibu sekalian, agar proses mediasi kita hari ini semuanya berjalan dengan kondusif. Baik, peraturan yang pertama yaitu para pihak boleh berbicara apabila telah dipersilakan oleh mediator. Lalu aturan yang kedua, para pihak dilarang menggunakan kata atau kalimat yang dapat menyinggung satu sama lain. Lalu peraturan yang ketiga adalah para pihak tidak diizinkan untuk menggunakan handphone, apalagi untuk merekam semua isi pembicaraan saat mediasi ini berlangsung. Lalu peraturan yang keempat yaitu tidak diizinkan untuk merokok di dalam ruangan mediasi. Oke. Baik, setelah mendengarkan tata tertib yang saya bacakan, apakah Bapak dan Ibu sekalian ada yang keberatan? Sama sekali tidak keberatan, Pak. Saya tidak keberatan, Pak. Ya Pak, sama sekali tidak keberatan. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Karena tidak ada yang keberatan, dengan tata tertib yang sudah saya bacakan tadi,
Mari kita mulai mediasi atau perundingannya. Untuk pihak pemohon dan termohon, saya persilahkan untuk memaparkan pandangan atau sudut pandangnya masing-masing mengenai kasus ini. Dan akan dilanjutkan untuk menemukan solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa nantinya akan ada waktu untuk isoma selama 1 jam, yaitu pada saat proses mediasi ini akan dilakukan sampai pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Bapak, apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju? Kami setuju, Pak. Baik, Pak, setuju. Saya setuju, Pak. Setuju, Pak, setuju. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya persilahkan untuk Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya persilahkan untuk membahas permasalahannya. Kepada Ibu Visa, saya persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi begini, Pak. Awalnya saya kan berencana untuk membangun rumah 2 lantai. Karena hal itu, maka saya mencari seorang arsitek untuk mendesain rumah saya itu nantinya. Lalu kebetulan sekali, saya dikenalkan sama Pak Badu oleh rekan kerja saya. Selain sebagai seorang arsitek, ternyata Pak Badu ini juga punya usaha jasa konstruksi. Nama perusahaannya PT Bangun Jaya. Nah, saya pun tanpa berpikir panjang langsung menghubungi Pak Badu dong, Pak. Sekaligus saat itu kami membahas untuk mengadakan pertemuan pertama mengenai desain rumah yang saya inginkan. Akhirnya, pada tanggal 26 November 2018, saya dan Pak Badu bertemu untuk membahas mengenai keinginan saya yang ingin membangun rumah 2 lantai tersebut. Saat itu saya menjelaskan kepada Pak Badu bahwa saya ingin membangun rumah dengan luas 300 meter persegi dengan desain 2 lantai, 3 kamar tidur keluarga, 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan juga 5 kamar mandi. Lalu saat itu, setelah mendengar desain rumah yang saya inginkan, Pak Badu memperhitungkan bahwa untuk seluruh proyek pembangunan dan desain senilai 2 miliar, dan untuk waktu penyelesaiannya akan selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2019. Saya pun setuju dong, Pak, dengan apa yang dikatakan Pak Badu, dan saya percayakan sepenuhnya proyek pembangunan rumah saya itu ke Pak Badu, dan berharap semuanya akan berjalan lancar. Namun, karena kendala keuangan yang saya alami, Pak, saya pun tidak sanggup untuk membayar sisanya sampai waktu yang telah diperjanjikan, yaitu paling lambat tanggal 1 Desember 2019. Karena hal itu, Pak Badu jadinya tidak melanjutkan tahap akhir dari pengerjaan rumah tersebut. Beliau tidak melanjutkan proses penyelesaiannya atau finishing project. Akhirnya, saat itu saya bilang ke Pak Badu begini, Pak, untuk proses pengerjaan proyek pembangunannya, tidak usah Bapak lanjutkan saja. Saya bersedia kok menerima rumah tersebut dengan kondisi seperti itu. Namun, dari Pak Badu sendiri, beliau tetap tidak mau menyerahkan rumah tersebut apabila saya belum menyelesaikan sisa kewajiban yang harus saya bayar. Nah, di sini bukan saya saja dong, Pak, yang tidak menepati janji, tapi beliau juga. Saat itu, janjinya awal Desember 2019, proses pembangunan rumah tersebut akan selesai, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Baik, terima kasih Bu Visa atas penjelasannya. Bisa saya simpulkan dari penjelasan Ibu tadi bahwa Ibu bersedia untuk menerima rumah tersebut dengan kondisi yang tahap finishing project-nya tidak diselesaikan ya? Iya, betul sekali begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita akan dengarkan dari kuasa hukum pemohon. Pak Lius, ada yang mau ditambahkan dari penjelasan dari Bu Visa? Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa apa yang dikemukakan oleh klien saya itu benar. Bahwa bukan hanya klien saya yang tidak menepati janjinya, tapi Pak Badu juga. Saya rasa adil-adil aja sih kalau misalnya Pak Badu mengiyakan permintaan klien saya untuk menyerahkan rumah tersebut dengan kondisi tahap akhir yang belum selesai. Namun dari pihak Pak Badu sendiri tetap tidak mau menyerahkan rumah tersebut. Oke, baik Pak. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan ini,
Saya persilahkan kepada Pak Badu selaku dari termohon untuk memberikan Wah, nggak penjelasannya. bisa gitu dong, Bu. Begini ya, Bu. Bukannya tidak menepati janji. Tapi kan perjanjian kita di awal sudah jelas. Untuk termin pembayarannya dilakukan 3 kali. Yaitu pertama pada saat desain selesai dikerjakan dan pembangunan akan dimulai. Maka Ibu Visa diwajibkan bayar sejumlah 1 miliar rupiah. Dan kita tahu pada tanggal 1 Januari 2019. Kedua, pada saat pembangunan lantai pertama selesai dibangun, Bu Visa itu diwajibkan loh membayarkan sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2 tersebut. Ketiga, pada saat pengerjaan hampir selesai, dengan kata lainnya finishing project, Bu Visa diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh sisa pembayaran, yaitu sejumlah 500 juta rupiah lagi, yang diperkirakan pada awal Desember 2019. Nah, kan sesuai perjanjian tersebut bisa dilihat, Bu, kalau hal itu bukan semata-mata sengaja yang saya lakukan. Kenapa saya belum menyelesaikan proses pembangunan tahap akhir? Ya karena Ibu sendiri belum membayar kewajiban sampai tanggal 20 Januari 2020 bahkan. Padahal dalam perjanjian paling lambat 1 Desember 2019. Sudah hampir 2 tahun, sudah hampir 2 bulan loh, Bu. Maaf, Telatasi ini. mohon ya, Pak Noval, saya izin menanggapi pernyataan yang Pak Lius tadi. Baik, untuk tanggapan saya persilakan. Ya, jadi sebelumnya terima kasih Pak. Gini, Pak Lius, saya rasa Bapak tahu jelas bahwa dalam pasal 1338 yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, sesuai termin pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak itu, kan Bu Visa diwajibkan untuk membayar sisa senilai 500 juta rupiah. Paling lambat itu tanggal 1 Desember 2019. Terus berdasarkan hal tersebut berarti jelas dong. Dalam hal ini Bu Visa harus melakukan Bu Visa telah melakukan prestasi atau ingkar janji. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa saya simpulkan dari apa yang telah dikemukakan oleh pihak termohon bahwa pihak pemohon yaitu Ibu Visa sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi karena telat membayar sisa kewajiban di tahap akhir. Benar begitu, Bapak dan Ibu sekalian? Iya, benar, Pak. Pak, izin menanggapi. Ya, silakan. Pak Timotius, saya rasa perlu Bapak ingat juga bahwa dalam perjanjian tersebut juga dikemukakan bahwa pihak Pak Badu harus menyelesaikan proses pengerjaan tahap akhir atau finishing project rumah tersebut paling lambat awal Desember. Namun apa? Kenyataannya klien Bapak tidak memenuhi kewajibannya tersebut, buktinya rumah itu sampai sekarang belum selesai 100%. Berarti di sini klien Bapak juga telah melakukan wan prestasi dong, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu sekalian sudah menyampaikan masalah masing-masing, saya rasa sekarang Bapak dan Ibu sekalian bisa menyampaikan pendapat mengenai solusi atau jalan keluar yang baik mengenai masalah ini. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin terlebih dahulu memberikan pendapatnya. Boleh? Pak, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat. Baik. Bisa dipersilakan. Ya, terima kasih, Pak. Begini saja, Pak Badu. Bagaimana kalau saya membayar 100 juta kepada Bapak dan akan saya kasih pada tanggal 10 Februari? Bapak nggak perlu melanjutkan lagi kok tahap finishing project-nya. Saya bersedia menerima rumahnya dalam kondisi tersebut. Menurut saya itu cukup adil loh, Pak, buat kita berdua. Gimana, Pak? Baik, Bu Visa, terima kasih atas pemaparannya. Sebelum yang lain menanggapi, Bapak Ibu sekalian, mengingat sekarang sudah pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, mediasi ditunda dulu dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali. Oke, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, mari kita melanjutkan mediasi pada hari ini.
Kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi usulan yang dikemukakan oleh Bu Fisa tadi, saya persilahkan. Baik, mohon maaf Pak, saya ingin menanggapinya. Ya, Bu, silakan. Ibu bilang usulan tersebut adil, Bu. Adil. Mohon maaf ya, Bu. Mohon maaf sekali. Kalau seperti itu usulan Ibu, saya sangat keberatan, Bu. Benar-benar saya tidak setuju. Bagaimana bisa saya hanya menerima 100 juta? Padahal rumah Ibu ya bisa saya bilang sudah 90% pengerjaannya. Kalau begitu, mendingan saya diamkan saja, Bu, rumahnya. Dan tidak saya serahkan kepada Ibu daripada saya harus menerima bayaran yang tidak sesuai dengan tenaga yang sudah saya keluarkan selama kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Pak, saya izin menanggapi. Ya, silakan. Wah, Pak Badu, Bapak jangan egois begini dong. Kalau Bapak perhitungan seperti ini, berarti selama ini uang yang telah saya bayar juga sia-sia dong. Sudah capek-capek saya kerja buat kumpulin uang untuk bangun rumah tersebut. Ujungnya Bapak tidak mau menyerahkan rumah tersebut. 1.500.000.000 bukan uang yang sedikit loh, Pak. Banyak tenaga yang saya keluarkan untuk bisa mengumpulkan uang tersebut. Untuk bukti transfer pembiayaan juga sudah saya serahkan ke pihak Bapak. Pembayaran pertama itu pada tanggal 1 Januari 2019 dan pembayaran kedua tanggal 10 Juni 2019. Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Gini loh Bu Fisa, saya rasa Ibu tuh keliru sekarang. Ibu tahu sendiri kan kenapa klien saya tidak mau menyerahkan rumah tersebut? Ya karena Ibu belum melunaskan kewajiban Ibu. Kalau saja Ibu menepati janji Ibu, dari awal pasti klien saya juga sudah menyelesaikan dengan tepat waktu. Pak Novel, saya izin menanggapi. Ya, silakan. Begini Pak Timotius, kan klien saya dari awal sudah minta maaf dan memberitahu bahwa beliau sedang mengalami kesulitan keuangan. Toh klien saya juga bersedia menerima rumahnya dalam kondisi yang mana proses finishing proyeknya belum selesai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, harap tenang ya semuanya. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian tidak lupa bahwa tujuan awal dilakukannya mediasi ini untuk menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk masing-masing para pihak. Jadi, saya mohon sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan seperti ini ya. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa kondisi sekarang sedang tidak kondusif. Maka ada baiknya apabila kita tunda dulu mediasi kali ini dan melanjutkan kembali mediasi ini pada tanggal 6 Februari 2020. Apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju? Iya Pak, saya rasa begitu lebih baik. Iya Pak, setuju Pak. Iya Pak, saya juga setuju. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena semua setuju, maka mediasi hari ini kita tutup dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 6 Februari 2020 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di ruangan ini kembali ya. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian untuk tepat waktu nantinya. Saya, Novel Raja Hamdan, selaku Hakim Moderator pada mediasi hari ini, mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Nova Raja Hamdan sebagai Hakim Mediator dalam mediasi pada hari ini. Seperti janji kita sebelumnya, hari ini kita akan melakukan sidang kedua mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para masing-masing pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya beri kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat atau ingin mengusulkan saran. Saya persilahkan. Pak, saya izin mengusulkan saran. Begini saja Pak Badu, daripada kita tidak menemukan titik terangnya, bagaimana kalau kita melakukan restrukturisasi pembayaran saja? Maksudnya, kita melakukan perbaikan jadwal pembayaran. Pada perjanjian kan paling lambat tanggal 1 Desember 2019. Nah,
Bagaimana kalau untuk sisa pembayarannya yang senilai 500 juta itu saya bayar pada bulan Juni, Pak? Untuk proses tahap akhir atau finishing project-nya, Bapak juga bisa selesaikan pada saat bulan Juni, saat saya membayar sisa kewajibannya. Bagaimana menurut Bapak? Wah, saya rasa sih usulan klien saya masuk akal sih. Tidak ada salahnya pihak termohon mempertimbangkannya karena dengan begitu tidak ada pihak yang dirugikan di sini. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon untuk pemaparannya. Selanjutnya kepada pihak termohon, saya persilahkan apabila ada tanggapan. Bagaimana Pak Badu? Apakah Pak Badu setuju dengan usulan dari Bu Fisa? Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya rasa usulan Ibu Fisa ada bagusnya juga. Saya cukup setuju dengan usulannya. Toh saya rasa juga tidak ada yang dirugikan dalam kasus ini. Baiklah pada bulan Juni nanti, Ibu Fisa akan menerima bangunan rumahnya yang telah 100% jadi proses pengerjaannya. Dan di sisi lain, saya juga tetap menerima uang senilai 500 juta sesuai perjanjian awal. Tapi saya mau agar Ibu Fisa itu untuk tetap bayar denda sebesar 50 juta rupiah karena adanya keterlambatan tersebut. Nah, kalau usulannya seperti itu, saya juga setuju sih. Saya rasa itu usulan yang terbaik lah. Baiklah Pak Badu. Kalau seperti itu usulan Bapak, saya bersedia untuk membayar dendanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita sudah menemukan jalan keluar terbaik mengenai kasus hari ini. Dapat saya simpulkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembayaran atau dengan kata lain perbaikan jadwal pembayaran. Yang disepakati bahwa Bu Fisa akan membayar sisa kewajibannya pada awal bulan Juni kepada Pak Badu. Dan Pak Badu juga harus menyelesaikan tahap finishing project sampai dengan awal Juni. Baik, karena sudah disetujui oleh semua pihak, maka sekarang kita akan meluangkan kesimpulan tersebut dalam bentuk kesepakatan perdamaian. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut saya tunjukkan kesepakatan perdamaiannya. Bisa dilihat dan dibaca terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut, baik Bapak ataupun Ibu sekarang diminta untuk menandatangani kesepakatan perdamaiannya. Bisa dimulai dari Ibu Fisa dan kuasa hukumnya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Badu dan kuasa hukumnya, lalu terakhir saya sendiri sebagai mediator. Kepada Bapak dan Ibu saya persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, berarti Bapak dan Ibu telah menyatakan secara tertulis bahwa Bapak dan Ibu setuju dengan hasil mediasinya. Kesepakatan ini kemudian akan dikukuhkan ke dalam pengadilan negeri dan akta perdamaian, supaya mendapatkan kekuatan untuk mengeksekusinya. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian sudah memahaminya. Iya, paham Pak. Ya Pak, kami paham. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama mediasi ini berlangsung. Semoga Bapak dan Ibu dapat menghormati hasil mediasi pada hari ini, sehingga tidak ada masalah lagi di antara baik dari Bapak ataupun dari Ibu. Dengan ini saya menyatakan mediasi ini telah selesai dan telah sukses dilakukan oleh kita bersama. Terima kasih banyak ya pada Pak Bedu dan Bu Fisa.
Terima kasih juga ya Pak Noval. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Badu dan kuasa hukumnya karena mediasi kita berjalan dengan baik. Semoga kita bisa terus akur ke depannya ya Pak. Saya selaku kuasa hukum pemohon mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kerjasamanya. Pak Naufal, Bu Visa, dan kuasa hukumnya, saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga hubungan kita semua bisa selalu terjalin dengan baik ya Pak, Bu. Ya, saya selaku kuasa hukum termohon juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan. Selamat siang.